menganggap Al-Quran cuma dongeng masa lalu, padahal Al-Quran adalah petunjuk untuk masa kini juga. Ya, kalla jangan seperti itu. Bal akan tetapi yang orang keterlaluan dan senang berdosa mah Rona. Oh, ada Mama Rona di sini ya. Harusnya suratnya yang lain, maaf Mama Rona. Rona menutupi. Mudah-mudahan Mama Rona memberikan nama Rona itu biar menutup semua pintu kejahatan. Amin. Menutup pintu neraka untuk keluarganya sehingga yang terbuka surganya saja. Amin. Ya, menutup segala kesialan, membuka segala keselamatan dan keberkahan. Amin. Jadi dapat doa Mama Rona ya. Lanjut Bu. Bal akan tetapi orang yang keterlaluan dan biasa berbuat dosa itu dia Rona menutupi ala atas kulubihim hati mereka makanu apa yang adalah oleh mereka itu yaksibun dikerjakan. Maksudnya apa Bu? Mengurangi timbangan, mengurangi literan, itu nanti dampaknya bikin menutupi hati. Akhirnya hatinya tidak bisa melihat hidayah sirotol mustaqim. Bahayanya selain tertutup hatinya, nanti di akhirat digambarkan ayat 15-nya. Kala jangan seperti itu ya. Innahum sesungguhnya mereka an rabbihim an dari rabbihim Tuhan mereka yauma idin di hari itu lamah jubun benar-benar akan terhalang dari Allah. Kala jangan seperti itu, jangan berani melanggar apa yang Allah larang. Siapa yang berani melanggar apa yang Allah larang, nanti sungguh mereka itu yauma idil di hari pembalasan dari Tuhannya akan terhijab. Di dalam surat Al-Hadid Allah terangkan nanti akan dibikin tembok yang sering pengajian ya, ke musola baik mingguan maupun bulanan ya, di rumahnya rajin mengaji pun tidak suka curang, nanti akan ada di dalam tembok yang menghadap kepada Allah. Yang suka berbuat dosa nanti terhijab ada di luar tembok di dekat pintu neraka. Ini buat orang yang curang apa orang yang baik? Lalu udah mah hati tertutup ya Bu, hatinya tertutup, di akhirat bakal terhijab dari Allah. Lihat ayat 16-nya ditekankan Bu, apa? Summa innahum lasalul jahim. Summa kemudian innahum sesungguhnya mereka lasalul benar-benar akan memasuki jahim, neraka yang bernama jahim. Lanjutannya apa? Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Summa kemudian yuqalu dikatakan haza ini jahim ini alladzi yang kuntum kalian sudah menjadi bihi dengan perbuatanmu di dunia suka curang ya, tukadzibun kalian sudah berbohong. Wong curang itu dilarang malah dilakukan, berarti dia berbohong. Hayo Ibu, saya ulang dulu. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Ini mah intinya saya cuma nemenin Ibu ngaji bareng, betul? Saya mah nggak mau bikin karangan kalimat isi hati saya lah di sini. Udah firman Allah aja biar bermanfaat, betul? Allah di sini berpesan tentang curang. Tolong jangan cuman fokus pada tukang pedagang telur, buah, beras atau lain sebagainya. Saya cek, kalau dicembetutin suami nggak suka, tapi jadi istri suka cembetut, masuk curang nggak? Apalagi kalau diajak ditraktir makan seneng, giliran suruh traktir nggak mau.
hari kiamat akan apa ibu? Akan terhijab dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama jahim. Nah bu, orang-orang yang curang di sekeliling kita ada tidak? Anak kita ada model anak yang kalau minjem mainan seneng, tapi kalau mainannya dipinjam gak boleh, ada betul? Nah, orang tua yang mendukung anak itu nanti di akhirat sama-sama terhijab dari Allah. Serem gak? Besok lagi kalau menemukan orang curang, contohnya gini, misalnya ibu ketua, kayaknya ibu ketua nih bager, ngelehan gitu ya. Ih, beli beras di mana bu? Di sono. Ih, itu mah literannya suka dikurangin. Ah, biarin aja, niat saya sodakoh. Itu sudah bisa dibenarkan belum? Belum. Berarti ibu ketua akan kena pasal mendukung orang berbuat curang. Yang mendukung dengan yang melakukan itu sama-sama kena pasal, betul tidak? Melihat orang meracuni orang lain, diam saja, maka dia sebagai saksi akan terseret, betul? Nah ibu, ayo cek sekarang kalau ibu sama suami nasehatin atau ngasih tahu atau ngajak dalam kebaikan, pengennya ibu diturut, betul tidak? Tapi kadang-kadang kalau suami nasehatin sedikit aja udah ngedumel, banyak omong laki-laki, ada yang model begitu. Nggak usah ngacung ya, tapi itu namanya baik apa curang? Kalau ditanya mau masuk surga apa neraka? Curang ya. Allah itu Tuhan pencipta kita, betul? Kita berhak meminta kepada Allah untuk berdoa, minta apa saja boleh sama Allah, betul tidak? Tapi Allah berhak gak minta disembah sama kita? Allah itu Tuhan kita, nyuruh kita menyembah Allah. Allah nyuruh kita, kita juga suka nyuruh Allah. Berdoa itu nyuruh Allah, betul tidak? Ya Allah, suamiku biar naik pangkat, itu nyuruh, betul? Nah Allah nyuruh sama kalian, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Barang sibuk ngurusin cucian piring, cucian baju, nyapu, ngepel, nanggung, duhur, ditunda-tunda sampai ke asar. Bablas, ya udahlah kagol wayangnya, ya Allah ngerti atuh. Ada yang suka model begitu? Ini masuk jenis curang apa baik? Giliran berdoa pengen semuanya dikabulin sama Allah, betul? Banyak kecurangan yang terjadi di tengah kita, betul? Hari ini tobat yuk, move on dari mantan orang curang, mau? Oke, Bu, pergi ke pengajian dengan pergi ke mall shopping, yang akan menguntungkan kita itu yang mana? Pengajian. Tapi ada orang yang demi dapat teman akhirnya ngikut ajakan teman untuk shopping, betul? Kalau ibu yang dulunya seperti itu sekarang tobat dan pindah, temennya masih ada yang ketinggalan di mall, pasti diolok-olok sama temennya, betul tidak? Siap untuk menerima kesabaran untuk melawan olok-olok teman atau mau balik lagi ke teman yang tukang curang? Sabar ya, tetap bertahan. Kalau kita sudah dapat petunjuk Shiratal Mustaqim, maka jangan pernah goyang lagi condong dalam kesesatan. Semua harus waspadai virus curang ya. Ke suami, kalau suami ibu ngumpetin uang gaji, kira-kira ibu rela gak? Kalau ibu ngumpetin utang kreditan baju dan lain sebagainya dari suami, kira-kira curang gak sama suami? Kita itu sering gak sih berbuat curang? Kira-kira mau tobat sekarang apa besok? Insya Allah mulai sekarang, sore ini harus jadi kenang-kenangan terindah buat kita. Wih, hati-hati sama virus curang, supaya kita tidak mendapat kitab yang bernama apa tadi? Sijil
semuanya, amin. Jangan sampai kita mendapatkan kitab yang bernama Sijin, karena Sijin itu kitabnya orang-orang yang suka berbuat dosa. Jauhi kecurangan, dan anak-anak ibu, baik yang kecil maupun yang sudah dewasa, seimbangkan hak dan kewajiban. Jangan menjadi bagian dari orang-orang yang melaksanakan kecurangan, supaya tidak menjadi orang-orang yang celaka karena melakukan kebiasaan al-mutaffifin. Itu kalau kita mengerjakan, sedikit curang gak ketahuan, aman. Sedikit curang gak ketahuan lagi, aman. Lama-lama akan menutupi hati. Dan kalau sudah tertutup, maka hidayah tidak akan bisa masuk. Na'udzubillahi min dzalik.